Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatazam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semua ras masalah kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang untuk memajikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga. Tentunya jangan lupa bersyukur. Karena pada ngapain cuy? Hari Minggu ya, T8 ini. Tuh anginnya udah kipas di luar ini. Oke, hari ini kayak Tisam akan, kalau bangun pagi-pagi tuh kayak Sam suka berair hidungnya cuy. Yampuy. Kalian lagi pada ngapain nih? Apakah majikan kalian melarang kalian libur? Atau kalian nekat libur sendiri? Pokoknya intinya hati-hati buat kalian yang maksa libur di luar ya. Anginnya kencang banget. Pokoknya safety sendiri, jangan sampai membahayakan ya. Jangan sampai nih yang badinya kecil-kecil nih keluar ke bawah angin deh. Oke, hari ini kayak Tisam akan membahas kasusnya Mbah Homsiah, almarhumah Mbah Homsiah. Alhamdulillah, almarhumah ini adalah pekerja migran resmi sehingga beliau sudah dimakamkan di Indonesia pada tanggal 17 kemarin ya cuy ya, pada tanggal 17 Juli. Ini estimasi dari meninggalnya beliau ini tidak ada 1 bulan sudah bisa dipulangkan. Makanya enaknya menjadi pekerja migran Hong Kong yang resmi itu pemulangan jenazah nggak usah pilih pala gitu kan, nggak usah banyak drama karena semua sudah di backup oleh majikan kita. Nah justru itu cuy, kita tuh ya namanya juga takdir ya, kita nggak bisa melawan kita meninggal di mana gitu kan, itu kan sudah digariskan ya. Terus meninggalnya jam berapa itu kan hanya rahasia Allah gitu, tapi setidaknya kita menjaga diri sebaik mungkin ya, menghindari bala dengan cara apa ya, susah kayak Sam, orang itu sudah takdirnya dia ya kan ya, tapi kan alangkah lebih baik kita bismillah dulu setiap melakukan aktivitas, jangan lupa izin sama orang di rumah ya kan, segala melakukan aktivitas itu kan kita harus berdoa ya kan, kita minta sama Allah untuk dihindari dari bala. Oke. Ini banyak berseliweran di luar ya, bahkan ada YouTuber juga yang mengangkat kisah ini dan salah total ceritanya ya kan. Ini yang bercerita adalah salah satu saksi kejadian, berarti temannya Mbah Homsiah ini sendiri ya. Kita nggak usah menyebut kita nggak usah nggak enak lagi untuk bercerita seperti ini karena kayak Sam sudah mendapatkan izin keluarganya untuk memberikan versi yang benar ya kan. Ambil pembelajaran dari kisahnya Mbah Homsiah ya. Apa sih yang bisa kalian ambil dari kisah beliau? Oke, langsung aja yuk. Jadi berita di luar itu banyak bersimpang siur, di mana Mbah Homsiah ini katanya naik gunung hiking, terus teman-temannya pada turun duluan, dia ditinggal di atas sendiri sehingga jatuh dan meninggal ya kan. Terus dibawa ke rumah majikannya, sakitnya nambah parah, terus dibawa ke rumah sakit dan akhirnya tidak tertolong. Ini kan berita hoax gitu kan ya, kalian itu udah keluarga lagi diuji, majikannya bagaimana kalian tidak tahu, agensinya bagaimana kalian tidak tahu ya kan. Karena apa? Karena dari ketidakbenaran para konten kreator di luar sana ya kan, ini menjadikan fitnah untuk semuanya. Yang paling kena mental siapa? Yang paling kena mental adalah teman-temannya yang saat itu dia merasa nggak tahu nih bagaimana cara meluruskan berita yang simpang siur. Nah, makanya kemarin menghubungi kayak Tisam supaya apa, marwah majikan, marwah agensi yang kita tuh sudah semaksimal mungkin kayak Tisam untuk membantu. Jadi kitanya sedih, jadi seolah-olah kayak kita yang bersalah gitu kan. Yuk langsung aja. Jadi di tanggal 15 Juni di hari Minggu itu kan libur ya kan. Mbah Homsiah almarhumah dan teman-temannya ini 1 minggu yang lalu sudah membooking tentang pembelajaran di salah satu ladang pertanian cuy yang ada di Hong Kong. Nah kayak perkebunan kayak gitu, ada peternakan ya kan. Nah ini mereka ini punya program untuk memberikan edukasi kepada kita bagaimana tentang bertani gitu cuy. Ada di sana kegiatannya positif seperti yoga, melukis dan lain-lain ya kan. Mereka ini membuka edukasi seperti itu, dan Mbah Homsiah ini tipikal orang yang pengen belajar ya cuy ya. Dan mungkin dia juga pengen punya bekal saat dia pensiun, dia punya ilmunya tuh cuy. Dan juga kegiatannya positif ya, ada yoga di sana, ada melukis juga. Sehingga temannya dan Mbah Homsiah ini mendaftarkan diri cuy, dan akan
kegiatan itu dilaksanakan di tanggal 15. Saat mau berangkat, ternyata temennya salah satu di antara mereka 4 orang itu, ya kan, satunya diterminate kayak Sam, sehingga kita itu yang tadinya mau berangkat berempat jadi bertiga, ya kan, dan salah satunya adalah Mbah Homsia ini. Berangkatlah kita ini, nyampe di lokasi ya, di Taipo, terus dijemput pakai mobil dari perkebunan itu, ya kan. Nah, itu pada waktu itu Kaisam memang lagi Taifung 1, ya kan, dan itu so far masih normal banget. Ya hujan berhenti gitu kan. Dan kita itu kegiatannya bukan naik ke puncak atau atas. Kita itu ada di bagian bawahnya. Jadi jauh sekali dengan naik bukit ya cuy ya. Jadi Mbah Homsia dan teman-temannya ini ada di ibaratnya bukit dasar lah. Nah di situ aktivitasnya, dan di situ pun ada gedung. Jadi di gedung itu kalau hujan ya kita ada di dalam ruangan gitu kan. Terus di situ kita ngelukis ya kan. Terus juga kita yoga, terus juga kita keliling juga sebentar dengan para krunya ya kan. Sampai kita makan siang bareng dan disediakan makanan vegi ya. Vegi itu nggak ada daging ya, karena di situ kan pertanian semua. Nah setelah itu di jam 3 sore Kaisam, karena cuacanya juga nggak hujan, kita bertiga nih foto-foto. Ya lumayan lah ya Kaisamnya senormalnya kita di lingkungan yang baru gitu kan. Dan kita tuh foto-foto. Dan posisinya Mbah Homsia itu membawa payung cuy, takut hujan. Dan ada satu temannya yang bawain tas-tas kita juga. Nah bagian saya ini bagian kamera Kaisam yang memfoto-fotokan. Nah udah nih foto-foto Kaisam, cekrek, dan di situ ada aba-aba untuk berkumpul. Ya udah dong, kita berpikir ya sudahlah ya, kita lewat sini aja deh yang deket gitu kan. Jadi di situ ada naikan tangga ya cuy ya, dan posisinya kan hujan ya, maksudnya becek lah ya cuy ya. Dan kita juga tidak tahu nih sesafety apa sepatu yang kita pakai gitu ya cuy ya. Dan jalan itu licin atau enggak ya kita tidak bisa memprediksi. Jadi jalannya itu cukup naik ya. Terus pegangannya itu ada di sebelah kanan, dan Mbah Homsia kan pakai payung. Nah di situ ada anak tangga sebenarnya Kaisam. Cuma kita tuh karena pengen cepet gitu kan, jadi kita tuh jalan yang naik lurus. Jadi nggak naikin tangga nih cuy, mbaknya ada di yang jalan lurus itu. Nah saat itu Mbah Homsia itu jalan di bagian kuning yang tunanetra itu loh cuy. Nah dia berharapnya kalau kita jalan di bagian tunanetra itu kan ada ininya kan ya, jadi nggak terlalu licin tuh pemikiran beliau nih cuy. Akhirnya jalanlah di situ, dan endingnya saat mau naik dan sampai, terpelesetlah ini Mbak Homsia. Terpeleset dengan kaki menekuk karena dia ini pegang payung dan tidak bisa pegangan. Akhirnya dia terkilir cuy, dan kakinya ini menekuk. Dan di situ memang kita tuh kayak ngerasa ada bunyi klek gitu. Cuma Mbak Homsia ini aduh sakit kayak gitu aja cuy, ya kan. Akhirnya kita coba bantu bangunkan ini beliau. Saat dibangunkan gak bisa bangun, sakit katanya kayak gitu. Jadi yang tadi tuh temannya yang foto-foto yang cerita sama Kaisang, kamu tunggu di sini, saya coba hubungi staffnya. Saat Mbak ini kembali ke staff, tolong teman saya jatuh di sana. Ya staffnya itu langsung turun sama mbaknya, dan akhirnya saat kami datang menemui beliau ini sudah posisinya berdiri cuy. Ya walaupun dalam keadaan yang sakit ya kakinya. Dipapahlah beliau nih cuy ke dalam ruangan. Kata si pihak penyelenggara situ, apakah perlu saya telepon 99 atau ambulans, ya kan. Lagi-lagi nih pemikiran kita ini segala sesuatu tuh dientengkan, bener nggak? Kita cuma ngelihat luka di depan itu hanya sebatas lecet, padahal kita nggak tahu nih dalam ini ada luka nggak, ya kan. Sehingga temannya ini menghubungi majikannya si Mbah Homsia. Mem, ini Homsia jatuh katanya kayak gitu. Loh terus gimana katanya? Ya udah dibawa pulang, kan, dibawa pulang. Dan majikannya juga nggak kepikir tuh untuk nyuruh telepon ambulan, ya kan. Ya lagi-lagi semua ini sudah rencana Allah, ya kan. Kita ikuti. Cuma cerita ini bisa menjadikan pembelajaran ke depannya. Antisipasi apa nih yang harus kita ambil? Saat si Mbah Homsia ini ditawari lagi oleh pihak penyelenggara, telepon 99 aja ya. Cuma Mbah Homsia tuh berpikir, dia kan rumahnya di Songsoy. Kalau diteleponkan di Taipo,
ini petugasnya mengatakan kemungkinan kamu akan ditransfer ke rumah sakit Yunlong atau Taipo. Dan Mbak Homsia ini nggak mau. Dia pengennya di rumah sakit Songsoy aja yang deket gitu kan. Sesakit-sakitnya kita tuh masih mikirin kerjaan kita ya kan. Akhirnya ya udahlah ya, nggak bisa apa-apa gitu kan, karena almarhumnya sendiri gitu kan yang pengen kayak gitu. Akhirnya sudah nih, udah nggak apa-apa kok, lagi juga ini cuma lecet ya kan. Akhirnya mereka ini pulanglah cuy, naik taksi. Bentar cuy. Saat berjalan di jalan, wah kayaknya ini nggak mampu nih, kesakitan. Homsia, udahlah kita ke rumah sakit aja ya kan. Akhirnya telepon lagi majikannya, ya udah langsung aja dibawa ke rumah sakit katanya. Langsung aja dibawa rumah sakit, yaitu tadi kita pergi ke rumah sakit Songsoy Kaisam ya kan. Saat di rumah sakit nih, jadi posisinya Mbak Homsia ini belum sempat pulang ke rumah majikannya cuy. Dia ini langsung dibawa ke rumah sakit cuy. Nah saat dibawa ke rumah sakit Songsoy, ini pihak Songsoy ini mengatakan bahwa wah kenapa nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Itu ternyata sudah bengkak cuy kaki. Sudah bengkak. Di mana bengkaknya? Di sini, di dengkulnya bengkak. Terus rumah sakit, ini majikannya juga langsung datang kan ke rumah sakit. Pas ke rumah sakit, ini pihak rumah sakit ini harus dioperasi nih. Gak bisa kalau nggak dioperasi. Oh berarti lukanya seserius itu cuy. Nah ya udahlah, yang terbaik ya kan, majikannya mengizinkan untuk operasi. Rencananya nih cuy, operasi dilakukan hari Senin, kan masuk rumah sakit hari Minggu. Hari Senin operasi, dan insya Allah hari Jumat Mbak Homsia ini sudah bisa pulang. Di tanggal 27 itu dilakukan operasi cuy. Sudah selesai nih operasi, ya Mbak Homsia berarti ada di rumah sakit ya. Nah sudah di rumah sakit, Mbak Homsia ini ya biasa lah cuy ya, pemulihan kayak gitu. Yang tadinya tuh rencana hari Jumat pulang ya kan, begitu sampai di hari Jumat, qadarullah, Allah mengambil Mbak Homsia untuk pulang selamanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ini yang menjadikan kesedihan luar biasa oleh teman-temannya. Kenapa nggak dari awal kita bawa ke 99 ya kan? Tapi di sini Kak Hisam tidak mengarahkan kalian untuk mengejudge ya, karena ini adalah video pelurusan cerita ya kan. Kak Hisam berharap dari video ini, yang pertama kita kirim Al-Fatihah untuk almarhumah Mbak Homsia binti Husain. Al-Fatihah. Ya Allah, semoga Mbak Homsia diterima amal ibadah dan iman Islamnya, diampuni segala dosa dan hilafnya, dijembarkan kuburnya, dan semoga cerita Mbak Homsia ini menjadikan jariah untuk beliau supaya menjadikan pekerja migran berhati-hati. Jikalau demikian, kita harus punya antisipasi cuy ya. Jadi di Jumat pagi, Mbak Homsia ini menghembuskan nafas terakhirnya. Kaisam sampai berpikir, apakah mungkin kesleo patah tulang itu bisa menyebabkan kematian? Ya kan, dokter belum mengatakan penyebab kematiannya itu kenapa. Banyak spekulasi, kayaknya ada penyakit lain deh. Ternyata saat Kaisam tanya Mbak Google, apakah patah tulang itu bisa menyebabkan kematian? Jawabannya bisa. Karena apa? Karena adanya infeksi. Yang kedua, pembuluh darah bisa pecah. Dan yang ketiga, itu bisa komplikasi dari patah tulang itu sendiri cuy. Jadi kita jangan pernah mengentengkan, cuma di dengkul kok bisa menyebabkan kematian. Ternyata kita tubuh itu kan selnya menyatu cuy. Ya. Jadi jangan disepelekan nih buat kalian yang kesleo atau apapun, langsung menghubungi dokter yang bersangkutan ya. Jangan dipletak-pletak sama teman-teman yang pekerja migran itu. Belajar dari kasusnya Mbak Homsia ini. Nah begitu ya, jadi cerita Mbak Homsia bagaimana cara beliau menghembuskan nafas terakhir. Dan alhamdulillah keluarganya sudah menerima dengan ikhlas ya. Beliau ini langsung diterbangkan ke Indonesia di tanggal 16 dan nyampe Indonesia tanggal 17. Begitu sampai beliau langsung dikebumikan. Nah itu adalah cerita Mbak Homsia yang berumur 41 tahun. Meninggal dikarenakan keseradat ya. Dan begitu cara penanganannya, sehingga qadarullah beliau harus menghembuskan nafas di Hong Kong. Oke, kita bahas kasus ini. Apa pembelajaran yang bisa kalian ambil? Yang pertama, jikalau memang kesleo, kalian itu jangan merasa nggak enak. 999 itu free buat kalian, ya kan? Pertolongan pertama, kita harus sadar, kita sakit nih. Sakit, wah kita sakit nih.
Nggak bisa kita ngelihat luka dari luar aja. Kita sebagai pemilik badan, kita nggak boleh ngomong pakewoh ya atau sungkan gitu. Kita harus butuh pertolongan medis ini. Oke, panggilkan 99. Dan berikut saat kita menjadi teman yang menyaksikan seperti itu, nggak bisa nih, ini harus dibawa ke rumah sakit. Pertolongan pertama dari rumah sakit. Kita jangan pernah mengangkat atau apapun itu, ya kan? Karena kita nggak tahu gitu kan, nekluk atau apa. Jadi saat jatuh harusnya jangan dipapah. Karena apa? Karena kita nggak tahu tulangnya gitu kan. Sudah biarkan aja di situ. Kita hubungi 99 biar petugas ambulan yang mengangkat. Karena beliau adalah punya ilmunya. Ya. Terus hubungi majikannya dan ikuti prosedur yang berlaku. Kalau misalnya disuruh operasi gitu kan. Jangan banyak ngeyel kita ini. Jangan banyak, udahlah nggak usah lah. Udahlah saya sembuh lah. Nggak bisa. Ya. Kalau kita udah seperti ini, nggak bisa. Kita udah pasrahkan sama dokter deh. Kita jangan pernah berpikir di interminute gitu kan. Udah, pokoknya kita sembuh aja dulu deh. Nggak usah mikir biaya juga. Karena semua tercover sama asuransi. Nah, begitupun kalian kalau sakit di terminate majikan, jangan lupa kalian harus klaim BPJS kalian dulu ke KJRI karena ada kasusnya nih. Mbaknya sudah di terminate, pulang ke Indonesia, mau berobat jalan, itu BPJS Ketenagakerjaan minta surat dari KJRI karena pemutusan kontrak sepihak. Jadi sebelum kalian pulang, urus dulu surat klaim BPJS kalian ke KJRI. Supaya kalian bisa melanjutkan pengobatan di Indonesia nih ya, buat kalian. Nah, yang belum punya BPJS Ketenagakerjaan, bikinlah. Karena satu kontrak itu nggak mahal kok. Ini untuk mengantisipasi pemecatan majikan saat kita sakit gitu. Jadi kita nggak usah panik, nggak usah bingung. Kita bisa melanjutkan pengobatan di Indonesia. Nah, mungkin itu cerita yang bisa Kaisam share ke kalian ya. Terima kasih untuk doa dan supportnya dan ambil hikmah pembelajaran dari kasusnya Mbak Homsiah ya cuy ya. Dan majikannya dari awal itu bertanggung jawab sekali cuy. Agensinya apalagi ya kan. Dan pihak edukasinya ini juga menengok Mbak Homsiah. Jadi so far semua yang terlibat di situ adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik untuk Mbak Homsiah. Jadi bantahan kalau majikannya tega lah kayak gini lah, enggak ya, itu hoax ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun.